Hari ini kita berbicara mengenai melatih otot rohani. Ya, setelah manusia roh kita ini tanda petik berenang-renang dalam sungai Allah, artinya roh kita sudah maksimal. Nah, kita terus pertahankan. Saya punya kenalan, orangnya gendut sekali. Nah, terus dia ikut apa ya, kayak sekolah atletis lah gitu. Nah, dia ikuti dan dia akhirnya bisa langsing sekali, dari gendut sekali, mungkin 95 lah ya, gendut sekali. Nah, terus begitu ikut itu, saya kaget sekali, wih, sekarang jadi langsing banget si orang ini. Ya 60-70an lah, jadi langsing banget dia, ganteng gitu. Berapa hari lagi, berapa minggu lagi, bulan lagi, saya ketemu, loh kok gendut bener? Iya Pak, saya nggak latihan Pak. Nah ini, kalau kita sudah mendapatkan, kita pertahankan. Amin. Kalau kita sudah kuasa kudus, otot kita sudah dikuatkan. Nah, kita terus melatih otot kita terus kuat di dalam kuasa rohnya. Amin. Ya, jadi kita harus terus membangun manusia roh. Kita melatih roh kita terus berapi-api, berkobar-kobar. Membangun manusia roh ini penting. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, Yeskiel itu disuruh untuk masuk ke sungai itu dan diukur 1000 hasta, 500 meter. Dan dia masuk mungkin ke tepi ya, jadi hanya pergelangan kaki. Nah, kata mengukur itu madat. Katakan bersama-sama dengan saya, madat. Pengucapannya maudat. Nah, maudat itu meregangkan. Katakan ya, meregangkan. Jadi otot rohani kita itu harus kita regangkan. Kalau seperti siapa ini? Seperti saya lah ya, ngangkat seperti itu kita kira-kira kuat gak? Bededeng kali ya. Ototnya ini sudah jadi, ini ototnya sudah meregang, ototnya sudah dilatih. Nah, orang ini ototnya sudah terlatih meregang, jadi ototnya dia sehat, bertumbuh. Kenapa ya orang tua kok semakin lama semakin pendek? Orang tua semakin tinggi, semakin pendek dan semakin bungkuk begini, semakin bungkuk jalannya. Kenapa? Lesu, kisut. Ya bener, kisut, mungkret. Nah ya betul. Kisut, mungkret, mengkeret, apa mana? Sakar mulah. Mungkret. Ini ototnya tidak meregang, tapi ototnya mengkeret. Nah, otot rohanimu jangan mengkeret Bapak Ibu. Otot rohanimu jangan jengkerut Bapak Ibu. Nek otot rohanimu jengkerut, penampilanmu kurang mantap. Nek kerohanianmu tidak meregang, kerohanianmu tidak engkau latih, kaku dan mengkerut, engkau tidak bisa menahan beban hidup ini. Hidup ini semakin lama semakin berat Bapak Ibu. Betul? Kalau otot rohanimu tidak engkau regangkan, engkau akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Pastikan otot rohanimu itu regang. Semakin kau latih, semakin engkau biarkan rohmu itu berkobar-kobar. Latih rohmu, ya, diregangkan. Bukan hanya sepergelangan kaki, tapi ditaruh, ayo ke dalam lagi. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan kepada kita semua yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, terus bahasa roh setiap hari.
supaya menguatkan hidup kita. 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Orang yang basar itu membangun dirinya sendiri. Nah, kalau orang tidak bahasa roh, tidak membangun dirinya sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita kalau sering berbahasa roh, maka kita membangun diri kita sendiri. Membangun bahasa aslinya oikodomeo. Oikodomeo itu seperti membangun rumah, satu persatu bata dipasang. Dan nek berhenti kira-kira jadi nggak rumahnya? Wah, anggaran entek, duit entek, mandek sih. Jadi ra omahe ora dadi. Jadi harus continue, berlanjut. Terus bata satu tambah lagi sampai membentuk sebuah bangunan. Itulah oikodomeo. Jadi bahasa roh itu setiap hari continue, semakin sering semakin bagus. Paulus berkata, aku lebih banyak berbahasa roh daripada kalian. Oleh sebab itu kenapa Paulus kuat? Karena dia suka bahasa roh. Regangkan otot rohanimu. Amin. Diregangkan, jangan mengkeret. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau disuruh berdoa dalam bahasa roh, berdoa dengan antusias, dengan kencang, dengan semangat, dengan agresif. Jadi orang ini ototnya tidak jengkerut, tidak mengkeret, tapi ototnya itu berkembang, meregang. Kalau otot rohanimu meregang, kalau otot rohanimu itu berkembang, maka engkau tidak jengkerut dalam kehidupan. Engkau enggak mengkeret ketika menghadapi tantangan, enggak ciut ketika engkau menghadapi kesulitan. Amin. Mengapa hidupmu ciut menghadapi tantangan? Karena rohmu tidak berkembang. Saya menemukan banyak orang rajin ke gereja tapi jatuh dalam dosa. Kenapa? Ya karena tidak mengembangkan manusia rohnya, otot rohaninya tidak kembangkan. Ya, mengukur itu meregangkan. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Nah, yang berikutnya mengukur itu artinya memperpanjang. Jadi otot kita ini harus kita panjangkan Bapak Ibu. Otot kita itu harus kita ulur. Otot kita itu harus kita tarik, regangkan. Ya, maudat itu artinya memperpanjang. Jadi Bapak Ibu belajarlah berlama-lama di hadirat Tuhan. Ketika engkau sedang bahasa roh menyembah Tuhan. Jadi jangan ini tapi ini. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau bahasa roh, ketika engkau sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan bekerja, inimu jangan main, tapi masuk ke sini. Apa maksudnya Pak? Ketika engkau penyembahan dan inimu main, duh, kok sulit banget yo penyembahannya yo. Itu main perasaan. Wis jam 10:30 kok rampung kebaktiannya, itu perasaanmu main. Engkau sedang tidak memperpanjang rohmu. Turuku ora nyenyak sehingga aku ngantuk. Jadi aku malas menyembah Tuhan. Nah, giliran dia suruh angkat tangan, suruh menyembah Tuhan, suruh antusias. Oh, gue mau kan tadi malam kan kamu tidurnya kurang. Gak usah duduk aja. Oh iyalah, aku duduk aja. Engkau sedang mengikuti perasaan. Engkau tidak memperpanjang roh, tidak meregangkan rohmu. Syukur alhamdulillah ketika Yeskiel disuruh masuk lebih dalam, dia ngikuti. Masuk lagi, dia masuk sampai kemana? Lutut. Masuk lagi sampai ke pinggang. Nah, ini namanya orang Kristen yang nurut, yang taat, ikuti arahan. Dengar baik-baik,
jangan banyak mendengarkan arahan dunia. Pak Stephen mengatakan begini, semakin engkau mendengarkan dunia, engkau tercetak oleh dunia. Telingamu kau izinkan untuk mendengarkan siapa, itu mempengaruhi hidup. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Musa, di mana Musa sebagai bapak rohani waktu itu, maka bangsa Israel mati di padang gurun. Orang Kristen yang tidak punya bapak rohani, yang tidak mengikuti arahan bapak rohani, mati di padang gurun. Padang gurun itu bicara tentang penderita, sudah menderita, tidak mendengarkan suara gembala. Aduh, ya deh. Ya, jadi ketika Yeskel disuruh untuk masuk ke sungai itu, dia ngikuti. Pergelangan kaki, lutut sampai ke pinggang. Itu dia nurut. Memperpanjang. Jadi Bapak Ibu, ketaatan kita itu membuat roh kita berkobar. Saya katakan amin. Amin. Roh kita berkobar-kobar ketika engkau nurut. Selama ini saya mendapati banyak orang Kristen yang kalau ke gereja dia ya nurut sih gitu, tapi setelah pulang dari gereja beda. Makanya kita harus fokus kepada kehidupan, bukan ibadah. Camkan baik-baik. Mari katakan bersama-sama, saya mau fokus kepada kehidupan, bukan sekedar ibadah. Ibadah yang apik, ibadah hikmat, ibadah runtut, tapi kehidupannya morsal. Tidak boleh Bapak. Fokus kepada kehidupan, bukan ibadah. Nah, saya menemukan banyak orang-orang Kristen yang fokusnya pada ibadah. Hamba Tuhan, majelis, diatur rapi ibadahnya itu. Tapi hari Senin sampai Sabtu tidak tahu kehidupannya bagaimana. Karena kita bukan show, kita bukan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang religius, bukan. Kita sedang menunjukkan kehidupan, keilahian setiap hari. Amin. Kita sedang menunjukkan karakter Kristus setiap hari. Kekristenan bukan sekedar keagamaan. Kekristenan adalah keterhubungan kita dengan Sang Pencipta alam semesta. Pastikan manusia rohmu, otot rohanimu itu berkembang, ya, dipanjangkan. Belajarlah engkau berlama-lama di hadirat Tuhan. Orang yang gak kerasan di hadirat Tuhan, ini saya berani pastikan tidak ada roh penyembahan. Kenapa Musa bisa 40 hari 40 malam dia doa puasa? Itu bukan masalah waktu. Dia karena mengalami hadir. Waktu itu bukan hal yang susah. Kok ngerti hari 40 malam? Nah ini nek puasa ki mikirnya waktu. Ki kok aku wis padahal wis suwi, lho kok mau isih 10 dino to ya, padahal 40 dino. Nah ini karena fokusnya kepada puasa. Fokusnya kepada puasa, kepada pahala, kepada upahnya. Tapi Musa gak begitu, dia gak pikir, dia ketemu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi dia, hadirat Tuhan menguasai dia, sehingga dia lupa waktu. Ini loh Bapak Ibu. Sekarang ini ada banyak orang yang puasa tapi ngitung waktu. Betul gak? Oh puji Tuhan, kurang sehari. Tapi waktu puasa sesungguhnya, puasa Kristen sesungguhnya tidak konsentrasi pada waktu, tidak konsentrasi pada makanan, konsentrasi pada hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan menguasai dia, itu kita bisa leluasa. Di hadirat Tuhan, waktu itu enggak terbatas. Amin. Nah kembali ke sini. Nah mengukur itu maudat, itu artinya memperpanjang. Dari gambar ini, apa yang kau pikirkan? Jangan ceweknya doang yang dipikirkan. Apa yang kau pikirkan? Ini cewek sedang melintang gitu ya. Apa coba? Meregangkan. Apalagi? Tadi masukin apa?
sasaran, target. Apalagi fokus. Ketika engkau memiliki fokus untuk membangun manusia rohmu, itu tidak bisa tidak ada hubungannya dengan kau meregangkan otot. Kalau pengen engkau bertumbuh dalam kerohanian, engkau harus meregangkan otot, engkau harus memperpanjang otot. Tarik karet itu, tarik itu. Nek narike mung separo, kira-kira krikile melayune ada ora? Cuplik kali gitu ya. Betul enggak? Betul kan gini? Aku males. Cuplik ngarepanmu tok. Sasaran hidupmu tidak akan masuk target ketika engkau tidak menarik roh. Betul? Jadi jangan malas Bapak Ibu bahasa roh, dan jangan malas menyembah Tuhan. Jangan malas untuk libatkan fisikmu. Pastikan ketika engkau bahasa roh, libatkan tanganmu, libatkan kakimu, libatkan semuanya. Apa ya kudu ngono to Pak? Kudu. Itu namanya engkau sedang mengukur, engkau sedang meregangkan, engkau sedang memperpanjangkan. Jerbasuki mawa itu harga untuk engkau otot kuat. Itu harga supaya engkau tidak kalah dalam kehidupan tantangan kesulitan. Itu harga supaya engkau perkasa di muka bumi ini. Itu harga supaya engkau memiliki manusia roh yang perkasa. Amin. Ketika engkau tidak melakukan itu, engkau kalah dalam hidup ini. Apa bedanya Simpson dengan Yusuf? Simpson, ya kan? Dia bisa mengalahkan singa, bisa mengangkat gerbang. Oh, dia ditali dan apapun bisa lepas. Betul ya? Simpson fisiknya kuat, tapi rohnya lemah. Gampang digoda oleh Delila, gampang dalam dosa. Akhirnya dia menjadi lawakan orang Filistin. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf orangnya ringkih. Yusuf difitnah, ya bro. Yusuf dibenci saudaranya, ya ndak apa-apa. Yusuf tidak diperhatikan temannya, ya apa. Tapi rohnya kuat. Amin. Rohnya kuat. Sehingga tantangan, kesulitan, permasalahan, pergumulan tidak bisa menjatuhkan dia. Justru Tuhan mengangkat sedemikian rupa keberadaan Yusuf menjadi perdana menteri di tanah Mesir. Kenapa begitu? Karena manusia rohnya diperpanjang, diregangkan, otot rohaninya dilatih. Makanya Bapak Ibu, ayo latihan membangun manusia roh. Latihan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang menyembah, itu semua libatkan, kata-kata kita libatkan, ya. Kata-kata kita libatkan, prinsipnya kan gampang. Iman timbul dari pendengaran. Jadi pastikan engkau mendengar suaramu sendiri. Tapi kontoku luwih kenceng nih Pak. Lah nek kancamu luwih kenceng, berarti kamu kenceng supaya minimal kamu dengar. Amin. Lah kok kenceng-kenceng apa? Yes. Kita harus kenceng-kencengan. Nah, selama ini kan kita diajari di gereja itu tenang, kalem, hikmat. Sampai peniti jatuh pun linding tahu. Jiku alon-alon. Tapi yo sing bengak-bengok, sing basara, sing juga jatuh dalam dosa. Itulah masalahnya, kita harus latihan. Itulah masalahnya, kita harus mempertahankan roh kita berkobar-kobar. Itulah sebabnya kita harus menyala-nyala. Karena ketika kita terus menyala-nyala, membara seperti api unggun, tidak ada binatang apapun yang masuk itu akan hidup. Amin. Sekarang Bapak Ibu bisa jawab ya, kalau ada orang tanya,
Lo nyatanya wong Pentakosta yang bahasa roh juga jatuh dalam dosa? Ya, betul. Itu bagi Pentakosta yang bahasa rohnya tidak dipertahankan. Kalau dipertahankan dia berkobar-kobar, menyala-nyala, membara, api unggun itu membara, apapun masuk ke situ pasti mati. Betul enggak? Sakit hati, kepahitan, luka, baperan, mati dalam api itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oleh sebab itu hari ini saya mau kita terus melatih manusia roh kita. Kita meregangkan otot kita. Kita memperpanjangkan otot rohani kita, supaya kita berkobar-kobar, bergelora, berapi-api. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau diberi hati yang haus, yang lapar akan roh Tuhan. Roh Tuhan menjadi kebutuhanmu. Amin. Ini yang harus engkau lakukan, sehingga engkau berkobar-kobar, hangat. Api unggun ya, selain untuk senang-senang, tapi ada unsur, ada kehangatan. Dan kalau di luar negeri yang ada 4 musim termasuk musim dingin, di ruang tamu itu ada namanya apa itu, penghangat ruangan. Itu ada api, ada kayak kayu-kayu gitu. Nah, api unggun salah satu tujuannya untuk menghangatkan kita. Kalau Roh Kudus bekerja, membara, menyala-nyala dalam kehidupan kita, hidup kita akan hangat. Hidup kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dilihat orang itu, kok orang itu hangat ya. Aku nek ketemu orang ini hangat, nggak dingin, nggak apa ini istilahnya, kok aku ketemu orang ini kok orang yang ekspresinya sama sekali ya. Nah itu pastikan kita ada api Roh Kudus yang menghangatkan kita ya. Jadi kalau masih bisa ditarik, tariklah itu. Kalau taret itu masih bisa ditarik, tariklah dengan kencang. Haleluya. Masih bisa. Haleluya. Masih bisa lagi. Haleluya. Tarik lebih kencang lagi. Amin. Nek ngene kita iso yes gitu. Amin. Libatkan semua organ tubuh. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, kekuatan kita. Libatkan semua bentuk bahwa engkau mencintai Tuhan. Hatimu, psikologi, roh sampai ke tubuh kita ini mencintai Tuhan. Amin. Jadi kita harus libatkan seluruh organ tubuh kita Bapak Ibu. Dari kaki, kepala, semuanya. Suara kita juga begitu. Makanya harus bersuara. Bersuara. Tembok Yeriko runtuh itu hari keberapa? Tembok Yeriko runtuh hari keberapa? Ke-7. Nah, hari ke-7 mereka mutar berapa kali? 7 kali. Hari pertama 1 kali, hari kedua 3, semuanya 1 kali. Pada hari yang ke-7 mereka putar, dan terakhir putaran mereka bersorak, haleluya, puji Tuhan. Saya berpikir, kenapa 1 sampai 6 mereka diam, muter itu, tapi diam. Mereka sedang membangun manusia roh. Mereka sedang meregangkan ototnya. Manusia rohnya yang tidak kelihatan mereka sedang bangun. Amin. Amin. Nah, begitu mereka teriak, roboh tembok itu. Ketika engkau suka membangun manusia roh dalam kesendirian, ketika engkau suka membangun manusia roh dalam apa ini, secret place, dalam kerahasiaan dengan Tuhan, maka engkau sedang membangun manusia roh. Ketika engkau membangun manusia rohmu, ketika engkau bicara, bicaramu penuh kuasa. Ketika engkau suka membangun manusia roh dalam kesendirian, ketika engkau berbicara, bicaramu penuh kuasa, deklarasimu penuh kuasa. Sebaliknya orang sampai ngotot-ngotot ngomong dalam nama Yesus, gak terjadi apa-apa, karena tidak membangun manusia roh.
bedanya Bapak Ibu. Itu bedanya. Iblis akan tunggang langgang bukan dengan otot kita yang keluar karena teriak-teriak. Iblis akan tunggang langgang dengan orang yang membangun manusia roh. Ini orang membangun manusia roh, ketakutan dia. Tapi ketika kita tidak membangun manusia roh, iblis gak takut sama kita. Regangkan rototmu, tarik panjang. Kalau masih hanya sedikit, tarik lagi sampai maksimal supaya pelintingannya kenceng, duer gitu. Amin. Pastikan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan manusia roh kita. Kita baca nggih, 1, 2, 3. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Mengukur yang ada di pasal 47 Yeskiel ini artinya sama. Apa itu? Artinya adalah madat, maudat. Nah, maknanya secara bahasa Indonesianya itu lanjutkan. Jadi makna daripada mengukur itu lanjutkan. Ketika engkau hanya di pergelangan kaki, lanjutkan sampai ke lutut. Ketika engkau sampai ke lutut, lanjutkan sampai ke pinggang. Setelah sampai di pinggang, lanjutkan engkau terus sampai engkau berenang-renang. Amin. Lanjutkan sampai engkau mendapatkan air kehidupan. Lanjutkan itu. Kalau penyembahan, kalau bahasa rohmu belum ada rasanya apa-apa, lanjutkan itu. Ya. Kalau kau temanmu sama Tuhan bahasa rohmu luar biasa, kau belum, jangan berhenti, lanjutkan. Amin. Lanjutkan Bapak Ibu, jangan berhenti. Ini nih. Nah ini apa namanya? Dinamo. Ini namanya apa ini? Nah, antara dinamo dan lampu ini ada kabelnya. Nah, kalau ini dijeglekkan ke sana, ya, ini ke arah roda, rodanya muter pelan, ini nyalanya juga kecil, mosok nyala pelan, nyalanya kecil, betul ya? Tapi nah ini muternya kenceng banget. Sini nyalanya apa? Terang. Jadi terang dan tidaknya lampu di sini tergantung siapa? Dinamo. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa di situ dunamos. Dunamos itu dinamit, dari kata dinamo, penggerak. Ada dalam hidup kita penggerak yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, penggerak ini harus kita gerakkan. Tempelkan kepada roda. Ya, tempelkan pada roda. Harus kita gerakkan dulu. Setelah bergerak, muter terus. Nek ronganti padang banget, ojo mandek. Betul ya? Jadi pastikan Bapak Ibu, kita ini menggerakkan, dipancing gitu loh Bapak Ibu. Mas harus teriak-teriak Pak? Iya, cobanan lah, cobanan aja. Gerakan semuanya teriak-teriak dan sebagainya. Ini memang diawali dalam daging, tapi terus nanti diakhiri dalam roh. Amin. Akhiri dalam roh. Setelah muter, nanti lampunya terang. Kenapa hidup orang tidak terang? Gelap. Karena dinamonya nggak digerakkan. Kenapa orang Kristen harusnya menjadi garam terang dunia, tapi orang Kristen justru gelap? Orang Kristen tidak migunani, tapi mitunani, karena dinamonya tidak digerakkan, tidak diputar. Oleh sebab itu, inilah pentingnya membangun manusia roh. Ini gambar apa Bapak Ibu? Halo? Orang yang menggali sumur.
gali sumur itu tujuannya apa? Untuk mendapat air. Kalau belum mendapat air kira-kira berhenti ndak? Wis rampung Pak De, 3 gajianku. Nanti lo kok banyu ra metu? Lah kan wis tak gali. Loh, tujuan saya minta kamu gali ini supaya mendapatkan air, bukan hanya digali doang. Loh, tapi wis jeru Pak De, jeru. Tapi nek dong metu banyune ya ora tak bayar. Betul ndak? Betul ndak? Galilah sejeru mungkin, sedalam mungkin sehingga engkau menemukan air kehidupan. Jadi dalam diri kita ini ada aliran-aliran air hidup, ada ada sumber. Tapi sumber ini tidak akan keluar kalau tidak kita gali. Jadi harus digali Bapak Ibu, ya. Yohanes pasal 7 ayat 37. Dalam diri orang percaya ada aliran-aliran air hidup. Ada sumber. Tapi harus digali. Nek nggak digali nggak metu. Kita baca ya. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam hati Bapak Ibu dan saya ada aliran-aliran air hidup yang membuat kita tidak haus lagi. Tetapi untuk aliran air keluar harus digali. Katakan amin. Harus diusahakan, diupayakan sedalam mungkin sampai toknya itu keluar. Kalau engkau menyembah Tuhan rasanya belum terjadi apa-apa, jangan berhenti. Pikiranmu main, rasa dilanjut ke wae, engkau rasa apa-apa. Nah, ketika ada suara seperti itu, engkau milih apa? Ketika engkau milih, oh ya wis lah, memang aku raja tai ngono. Ya udah, air itu tidak akan keluar dari hidupmu. Ketika ada suara-suara, wae menengo wae, kuwi kan bagian orang-orang yang suka seperti itu. Kamu nggak bisa. Apalagi kamu sudah tua, sudah sepuh, nggak usah begitu-begitu. Ketika engkau tidak mendengar, aku nggak mau dengar itu, aku mau terus, aku mau gali, sehingga aliran air hidup keluar. Amin. Gali Bapak Ibu, ya. Ini bukan masalah usia, ya. Waktu doa pencurahan Roh Kudus, waktu festival doa anak-anak dijamah Roh Kudus, mereka berbahasa roh, dibahas Roh Kudus. Anak-anak, orang tua, orang muda punya hak yang sama untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang ke-39. Nah, ini jelas. Ya Pak, 1, 2, 3. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ternyata aliran-aliran air hidup yang ada dalam diri orang tadi yang percaya Yesus tadi itu adalah Roh Kudus. Jadi ternyata aliran-aliran yang ada dalam diri orang Kristen itu adalah Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak akan keluar, tidak termanifestasi, tidak akan ejawantah kalau engkau diam. Kalau engkau menengai di batin, aku sudah berdoa Pak, tapi di batin nggak akan terjadi. Kita harus menggali, kita harus mengukur, memperpanjang, meregangkan. Amin. Kita harus memperpanjangkan itu. Ya, tidak boleh kita diam, kita harus menggalinya. Kita harus, kita harus mengawali dalam daging dulu, tidak apa-apa. Dengan kita melakukan yang manusiawi ini, maka nanti yang ilahi akan muncul. Mending kita mengawali dalam kedagingan, yang penting mengakhiri dalam kerohanian, daripada mengawali dalam rohani tapi mengakhiri dalam
keduniawian. Simson itu dari kandungan sudah menjadi nasir Allah, menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Simson artinya dia sudah diawali dengan roh, tapi dia mengakhiri dalam kedagingan. Yusuf dia diawali dengan daging, dia belajar untuk tidak mendendam, tidak marah, tidak emosi. Akhirnya dia diangkat dalam kerohanian. Seorang atlet kalau disiplin latihan, ketika bertanding akan menang. Demikian kita, kalau kita terus meregangkan, memperpanjang dan melanjutkan otot rohani kita, maka kita akan berkemenangan. Amin. Jadi kuncinya adalah regangkan otot rohanimu, panjangkan otot rohani, lanjutkan otot rohanimu, latihan terus. Amin. Ini bisa terjadi. Jangan cari alasan sudah tua. Jadi jangan alasan ya aku capek. Inilah harga yang harus kita bayar untuk kita mengalami kemenangan. Katakan amin. Jer basuki mawa jadi bione apa? Semangat, antusias, berkobar-kobar, lanjutkan, perpanjang, regangkan. Nek suaramu kurang kenceng-kencengkan lagi sampai telingamu jadi mendengar. Amin. Coba saya tes suara, katakan amin. 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 Good, mantap sekali. Ini yang saya maksudkan. Itu artinya menarik karet sek lagi, sek. Mantap. Amin. Coba. Amin. 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 Ini kudu ngomong ke Pak, kudu. Lah nek ngamuk-ngamuk bengok-bengok kok nguruh nang bengok-bengok. Aneh orang ini. Nek nesu, nek apa kuwi, nek padu bengok-bengok ning gereja ayem. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Nek padu bengok-bengok. Wah. Sak kampung krungu kabeh. Gitu ngomong kae. Otote metu kabeh. Tapi giliran nang gereja anteng, adem, teduh. Itu yang seneng siapa kira-kira? Setan yang seneng. Dia bagus. Ke gereja itu seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita harus bongkar pandangan-pandangan yang keliru selama ini dalam kekristenan. Amin. Jadi pastikan engkau membangun manusia rohmu. Amin. Hari ini aku berdoa, rohmu berkobar-kobar, rohmu menyala-nyala, otot rohanimu berkobar-kobar. Engkau meregangkan rohmu, engkau memperpanjang rohmu, engkau melanjutkan perjalanan rohanimu. Aku berdoa terjadilah atasmu, terjadilah atasmu.